Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa thammi lisani yafqahu qawli ma ba'd. Teman-teman 95 kita sesuai dengan jadwal. Insyaallah pagi ini kita akan mengikuti kajian dari Kang Iha tentang kalimat thayyibah. Tanpa berpanjang lebar, insyaallah kita akan mulai kajian ini. Pada Kang Iha, tafadhol maskur. Baik, teman-teman, terima kasih Mas Wijil. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan semua, Akang Teteh, Mas Mbak, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita bisa bermuajah kembali, bertatap muka di ibadah subuh ini. Muajah yang dibatasi oleh masing-masing display kita, begitu ya. Meskipun kita berjarak, beda tempat, beda kota, tapi insya Allah dengan teknologi justru ya kita insya Allah masih bisa bertatap muka, saling mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk mendawamkan dan menjaga silaturahmi kita insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keteladanannya kita semua insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari umat yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Baik, Mas Ahmad, Mas Lukman, Mas Wijil, dan rekan-rekan semua, sebagaimana yang diamanahkan tempo hari pada saya pribadi untuk menyampaikan taujih, mungkin sedikit koreksi ya, bukan taujih sih sebetulnya, sekedar sharing session saja, sekedar berbagi beberapa hal yang sebetulnya ini juga sudah sangat mahfum, sudah sangat dipahami oleh rekan-rekan semua, namun tidak ada salahnya untuk bisa kita refresh kembali ya, kita ingat-ingat kembali mengenai materi ini dalam rangka untuk menjaga stamina imanitas kita ya, insya Allah. Baik, ini kalimat thayyibah atau kalimat yang baik, langsung referensinya dari Ibrahim ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu matsalan kalimatan thayyibah kasyaratin thayyibah asluha tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, ya, akar yang teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Sedikit saya tambahkan di ayat 25-nya. Tuti ukulaha kullahina bi'idni rabbiha wa yadribullahu amsal linnasi la'alahum yatadzakkarun. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dua ayat populer yang insya Allah sebagian besar dari kita juga barangkali sudah hafal ya, dua ayat ini. Ya. Nah ini sebetulnya salah satu metode ya, salah satu metode pembelajaran atau pemahaman ayat-ayat Al-Quran ya, dengan menggunakan metode amsal atau analogi. Ya. Hampir 3% dari ayat Al-Quran sebetulnya memuat langsung redaksi amsal atau perumpamaan ya, dan turunan katanya. Jadi disebutkan alam taro kaifa daraballahu masalan, amsal,
analogi atau perumpamaan itu disebutkan langsung redaksinya. Itu hampir sekitar 3% atau sekitar 160 sampai 170 ayat. Metode Amsal juga menjadi salah satu dari 20 metode pembelajaran ya. Ini mungkin akan menarik dibahas oleh rekan-rekan yang latar belakangnya juga di dunia pendidikan barangkali ya. Metode belajar atau metode pembelajaran pemahaman Al-Quran itu seperti apa. Nah, Amsal itu salah satu saja dari 20 metode pembelajaran. Kemudian Amsal juga memudahkan pemahaman kita atas ayat-ayat mutasyabihat, ya, sehingga menjadi ayat-ayat yang muhkamat. Mutasyabihat itu ayat yang maknanya masih interpretatif, makna-makna kiasan atau konotatif, begitu ya. Nah, dengan Amsal, dengan perumpamaan atau dengan analogi, mutasyabihat itu menjadi mudah dipahami, ya, sebagaimana halnya kita membaca ayat-ayat muhkamat yang definitif, gitu, yang jelas artinya, yang jelas maknanya dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya terkait metode Amsal itu satu dari 20 metode teknik pengajaran. Ini referensinya dari Nio Guanchung. Ada yang pernah mendengar nama ini? Nio Guanchung? Ustaz Syafi Antonio bukan? Persis, di dalam buku beliau ya, Muhammad Super Leader, Super Manager, gitu ya. Jadi ini di nomor 7 ya, di nomor 7 analogi and case study ya. Jadi perumpamaan atau Amsal itu salah satu dari 20 ya metode teknik pengajaran. Nio Guanchung, Syafi Antonio. Teman-teman mungkin nanti silakan bisa membaca lebih detail ya di bukunya Super Leader, Super Manager. Itu bercerita banyak tentang bagaimana Rasulullah gitu ya, bukan hanya mendakwahkan syiar-syiarnya, tapi juga profil dari Rasulullah itu sendiri ya. Itu terangkum dalam buku beliau ya, Super Leader, Super Manager. Nah, kenapa Amsal atau perumpamaan pohon dalam 1424 itu adalah pohon kurma gitu ya. Di dalam salah satu hadis sempat dibahas gitu ya, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu gitu, pohon baik yang dimaksud dalam Ibrahim ayat 24 itu pohon apa gitu ya. Abu Bakar, Umar saat itu tidak menjawab begitu ya. Kemudian ada Ibnu Umar, anaknya Umar, Abdullah bin Umar. Sebetulnya dia ingin menjawab begitu ya. Kayaknya ini pohon kurma begitu. Jadi begitu melihat Abu Bakar dan Umar terdiam, termenung, mungkin mikir begitu ya, sedang berpikir pohon apa yang dimaksud, sampai tidak berani untuk menjawab pertanyaan Rasulullah. Artinya akhirnya Ibnu Umar pun mengurungkan niatnya untuk menyampaikan jawaban tersebut gitu. Lantas kemudian Rasulullah menjawab bahwa pohon baik yang dimaksud dalam kalimat Thaibah ya, Ibrahim ayat 24 itu adalah pohon kurma gitu. Nah, kemudian sejurus kemudian Ibnu Umar pun berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku tadi ingin menjawab bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Kemudian ditegur juga oleh Umar, kenapa enggak menjawab saja begitu ya? Kata Ibnu Umar, ya karena saya melihat engkau dan Abu Bakar tidak menjawab, terdiam saja, maka aku pun diam saja begitu ya. Ya. Kalimat thaibah kasyajaratun thaibah. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Ya. Kenapa bukan yang diredaksikan di situ pohon yang baik, bukan pohon yang terbaik. Bukan pohon yang tertinggi. Bukan pohon yang terkuat. Bukan pohon yang terbesar. Bukan pohon yang tertua. Ya. Melainkan pohon kurma gitu kan. Rasulullah menjawab bahwa pohon tersebut adalah pohon kurma begitu ya. Nah, ini sedikit saya coba mengambil perumpamaan lainnya ya dari sirah sahabat
gitu ya. Ya teman-teman insya Allah juga mungkin pernah membaca salah satu buku tentang 60 kisah para sahabat ya. Para sahabat di situ disebutkan beberapa kelebihan-kelebihan para sahabat gitu ya. Mus'ab bin Umair yang menjadi duta Rasul ya. Duta Rasul dakwah ke Madinah dalam 2 tahun berhasil mengislamkan hampir 70 orang Madinah gitu ya. Kenapa Rasulullah tidak mengirim Abu Dzar Al-Ghifari? Gitu ya. Yang kemudian ternyata dibuahkan oleh Rasulullah SAW. Abu Dzar Al-Ghifari ini dia akan terasing dan dia akan meninggal dalam kesendirian. Apakah Abu Dzar Al-Ghifari tidak lebih baik dari Mus'ab bin Umair? Atau misalnya sahabat Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid. Dua-duanya memiliki kesamaan karakter, perangai, profil, perilaku, mirip-mirip lah. Mantan preman gitu ya. Tetapi Rasulullah mendelegasikan amanah dakwahnya itu berbeda. Umar bin Khattab tidak pernah menjadi pasukan perang, ya. Tidak pernah di medan pertempuran itu tidak pernah Umar bin Khattab. Selalu Khalid bin Walid. Tapi sebaliknya Khalid bin Walid tidak pernah diberi amanah dakwah oleh Rasulullah itu untuk mengelola kenegaraan. Sampai akhirnya ya Khalid bin Walid syahidnya adalah di atas ranjang ya, bukan di medan pertempuran. Atau misalnya kenapa Abu Kilabah, jadi sahabat terakhir Rasulullah itu dengan kemampuannya sebagai pejabat publik, akhirnya ya memilih untuk lari ya dari amanah memegang jabatan publik, kan menjadi orang biasa saja begitu. Padahal beliau adalah sahabat Rasulullah. Jadi sebetulnya 60 sahabat Rasulullah itu atau bahkan mungkin lebih ya, yang sering di-share ya oleh Mas Lukman ya, siro-siro sahabat di grup gitu ya, bisa lebih dari 60 itu sebetulnya mozaik dari keteladanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Jadi kalau digabung semua karakter sahabat itu, maka karakter itu ada pada diri Rasulullah SAW. Begitu ya. Nah, Rasulullah mengurai karakter atau keteladanan itu kepada para sahabatnya sesuai dengan karakter masing-masing, begitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cocok menjadi influencer gitu ya, yang cocok untuk ketemu orang banyak, tidak dipilih Abu Dzar Al-Ghifari, tetapi yang dipilih adalah Mus'ab bin Umair. Karena yang ultimate untuk urusan jabatan publik, ketemu orang banyak adalah Mus'ab bin Umair. Akan lain ceritanya ya, kalau misalnya Rasulullah mengirim Abu Dzar Al-Ghifari, mungkin orangnya pendiam gitu ya, tidak suka berinteraksi dengan banyak orang begitu ya, itu akan cerita hasil dakwahnya. Mungkin juga akan berbeda ceritanya kalau Rasulullah mengamanahkan komandan pertempuran itu kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Khalid bin Walid. Jadi Rasulullah sudah melihat karakter-karakter yang ultimate di masing-masing sahabat itu, sehingga pendelegasian amanah dakwah itu cocok, tepat sasaran. Nah, ini mungkin sedikit mirip ya dengan bagaimana kita mengidentifikasi pohon yang baik gitu. Apakah pohon terbaik itu adalah pohon kurma gitu ya. Seperti halnya karakter terbaik itu adalah Rasulullah Muhammad SAW gitu ya. Ya, Rasulullah kalau misalnya mesti berdakwah ke Madinah begitu ya, menggantikan Mus'ab bin Umair, sebetulnya bisa-bisa saja gitu ya. Rasulullah pun bisa memilih untuk uzlah seperti halnya yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari gitu kan, tidak ketemu orang banyak, berdiam diri, mengasingkan diri begitu ya, bisa-bisa saja melepas amanah-amanah duniawi gitu ya,
Bahkan ketika ditawari jabatan, ditawari wanita cantik, ditawari harta yang banyak, ya jawaban Rasulullah kan, meskipun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ya insya Allah dakwah ini tetap akan berlanjut begitu ya, tidak memilih itu begitu ya. Jadi kalau masalah karakter-karakter atau profil yang ultimate tentang antara sahabat dan Rasulullah, maka 60 karakter kebaikan atau karakter keteladanan para sahabat itu terhimpun, terakumulasi pada diri Rasulullah SAW. Nah, apakah ini pun berlaku kepada pohon kurma begitu ya? Yang jelas Rasulullah mengatakan bahwa kalimat yang dimaksud dalam Amsal 14:24 itu adalah pohon kurma. Apakah berarti pohon kurma adalah pohon yang terbaik dibandingkan pohon-pohon yang lainnya? Padahal kita tahu ya, yang tertinggi itu bukan pohon kurma, yang terkuat itu bukan pohon kurma, yang terbesar itu bukan pohon kurma, yang tertua yang masih bisa bertahan ribuan tahun, 2000-3000 tahun. Ini image ini kalau tidak salah ada di Taman Nasional Colorado ya, di benua Amerika begitu. Itu bukan pohon kurma rupanya begitu. Artinya apa? Ya secara parsial yang ultimate tadi memang bukan pohon kurma, tetapi dengan hadis Rasulullah, semua akumulasi dari kebaikan pohon itu bisa jadi ada di pohon kurma. Gitu. Persoalannya sekarang mungkin secara teknologi kita belum bisa mengupas itu, belum bisa mengidentifikasi itu. Nah, ini sebetulnya menjadi bagian dari keyakinan kita sebetulnya ya. Sesuatu yang belum bisa kita pahami, sesuatu yang belum bisa kita rasionalkan, gitu kan. Mungkin ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, begitu ya. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa kalimat baik dengan amsal pohon baik yaitu kurma itu tidak dibuka untuk pohon-pohon yang lain. Mungkin ini juga yang sedikit memberi gambaran mengapa Abu Bakar dan Umar tidak menjawab pertanyaan itu. Beliau termenung. Mungkin juga dia akan menjawab pohon kurma. Tapi dengan interaksi beliau ke beberapa daerah di luar Jazirah Arab, mungkin begitu ya, ada pohon-pohon yang secara fisik mungkin lebih tinggi, lebih kuat, lebih besar, lebih tua dibandingkan dengan pohon kurma. Sehingga Abu Bakar dan Umar tidak menjawab itu. Ya. Jadi salah satu bagian dari keimanan kita adalah Rasulullah sudah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma, begitu ya. Soalnya sekarang kenapa pohon kurma itu menjadi akumulasi dari profil atau unsur-unsur kebaikan dari seluruh pohon, gitu ya. Ya. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari ini ya ilmu kita lah. Ilmu kita kan menganalisa begitu ya, mengidentifikasi ya, mengurai gitu ya, mengurai. Ada input, proses, output gitu ya. Nah, proses atau analisa ini bagian dari ilmu kita ya. Nah, kita coba sedikit kembali ya ke ilmu-ilmu dasar ya. Bahwa setiap huruf Quran itu sebagai ayat-ayat qauli memiliki sifatul huruf ya. Ya ada ilmunya ya, ilmu membacanya ya. Ada tajwid, makhraj, tahsin dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat qauliyah begitu. Apalagi ayat-ayat kauniyah. Membaca ayat Al-Qur'an itu ada adab-adabnya, ada ilmunya. Apalagi membaca ayat-ayat kauniyah seperti halnya pohon. Jadi seluruh makhluk ciptaan Allah ini kan adalah ayat-ayat kauniyah. Dan itu ya mesti kita identifikasi sesuai dengan ilmunya gitu ya. Nah, kalau sekarang zaman kontemporer seperti sekarang, pendekatan mengidentifikasi itu bisa dengan beragam ilmu ya. Bisa dari ilmu botanika, ilmu energi, spasial, lanskap, ekologi, sosial budaya, ekonomi dan seterusnya gitu. Yang dulu ini mungkin ya tidak ada di zaman Rasulullah, apalagi surat Ibrahim ini kan surat Makkiyah ya. Surat yang turun di
Mekah, di mana periode ini orientasi Syiar itu adalah membangun pemahaman kalimat tauhid, begitu ya. Yang dianalogikan, diumpamakan bahwa pohon yang kuat terhadap gangguan, terhadap cuaca ekstrim, panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim, itu adalah pohon kurma. Gitu. Ya, itu diidentikan dengan beratnya perjuangan Rasulullah menyampaikan syiar dakwah kalimatut tauhid di Makkah, begitu ya. Jadi belum ada kupasan ilmu-ilmu lain yang berkembang pada saat itu, gitu ya. Selain pendekatan kalimatut tauhid, gitu ya. Nah, di era sekarang, gitu ya, ini sempat juga disinggung dalam tafsirnya Buya Hamka ya, tafsir Al-Azhar, yang tidak didapati di tafsir-tafsir yang lain, pendekatan-pendekatan ekologis. Jadi Buya Hamka sempat mengupas, mengidentifikasi begitu ya, pohon secara umum, bahwa ya dalam siklus pohon itu ada fotosintesis gitu ya, ada peran matahari di situ gitu kan. Nah, kupasan-kupasan ini memang kupasan yang kekinian ya, kontemporer gitu kan. Itu kan abad 20 ya, 1960-an ya, atau 1950 Buya Hamka menyusun tafsir itu begitu kan. Yang tidak didapati di tafsir-tafsir lainnya, di tafsir mutaakhirin atau bahkan mutaqaddimin ya, tafsir-tafsir lama atau tafsir-tafsir awal gitu ya. Itu tidak ada ya, pendekatan-pendekatan mengidentifikasi dari sisi-sisi keilmuan duniawi gitu. Nah, sekarang ini kan makin berkembang gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa identifikasi dari pohon itu ya tidak dibatasi di pohon kurma ya, seperti halnya tadi kita mengidentifikasi personal itu di para sahabat begitu ya. Nah, pohon kurma pun bisa kita coba identifikasi lewat pohon-pohon lainnya begitu ya. Ini dari Muhaimin Iqbal ya. Muhaimin Iqbal salah satu founder dari iGrow ya. Kumpulan tulisan beliau yang diterbitkan baru saja kemarin ya, Maret 2021 kalau tidak salah, Api dari Pohon yang Hijau. Jadi mengidentifikasi pohon ini ya dari aspek energi, food, feed, fuel gitu ya. Ya, makanan yang kita konsumsi, kemudian pakan untuk ternak, kemudian energi ya, energi bio atau bio fuel, biomasa, bioenergi. Api dari pohon yang hijau. Mungkin Mas Wijil, Mas Lukman, Mas Ahmad, juga rekan-rekan yang lain, Mas Dian, Mas Nono, pernah mendengar potongan kalimat ini, api dari pohon yang hijau, ada di surat apa? Alladzi ja'alakum syajari akhdarin nar. Yasin, surat Yasin ayat 80. Jadi di situ tertulis redaksinya ya, bukan tafsir. Terjemahnya itu, Allah jadikan untuk kalian api dari pohon yang hijau. Maksudnya apa? Api dari pohon yang hijau. Apakah apa namanya, batang-batang pohon yang sudah menjadi fosil ya, sudah menjadi batu bara gitu kan? Atau memang batang pohonnya, rantingnya, dahannya, daunnya, bunganya, buahnya, akarnya itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar gitu kan. Jadi di bagian ini, di ilustrasi ini dikupas lebih holistik ya oleh Muhaimin Iqbal dari beragam aspek ya. Ada combustion menjadi api ya, kemudian ada gas fuel menjadi electricity ya, dan lain sebagainya. Itu lebih utuh lah. Nah, ini fotosintesis sedikit diangkat karena ini ya juga disinggung oleh Buya Hamka dalam tafsirnya ya, Hamka Al-Azhar ya. Nah, Muhaimin Iqbal ini mengidentifikasi lebih detail lagi begitu ya. Apa manfaat dari pohon secara umum? Ya tidak disebutkan kurma ya, tapi secara umum gitu ya. Beliau sampai pada kesimpulan bahwa ya satu pohon dengan tinggi 5 meter itu bisa menetralisir emisi karbon 5 kg per tahun. Ya.
Kemudian setiap tahun, setiap orang itu menghasilkan emisi karbon sejumlah 5.000 kg. Ini emisi karbon per orang bukan hanya dari respirasi, bukan hanya dari pernapasan saja, tapi seluruh aktivitas manusia, gitu kan. Dia membuat sesuatu, dia menggunakan kendaraan, begitu ya. Itu kan supply chain-nya kan banyak ya, proses hulu ke hilirnya banyak begitu. Nah, total per orang itu bebannya setiap tahun 5.000 kg. Gitu. Artinya apa? Menurut Muhaimin Iqbal, perlu 1.000 pohon per orang untuk menetralisir emisi karbon yang dihasilkan. Begitu. Artinya lagi ini secara spasial ya, secara ruangan ya kurang lebih menurut beliau ini 1.000 pohon itu sama dengan 1.000 meter persegi. Artinya apa? Artinya sebetulnya kalau kita nih, masing-masing kita yang menghasilkan emisi karbon sejumlah 5.000 kg per tahun, dan kita tidak punya pohon sejumlah 1.000 pohon, artinya sebenarnya kita disubsidi, ya. Udara kita itu disubsidi, gitu kan. Oleh siapa? Oleh mereka yang punya pohon, lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan perhutanan, begitu ya, baik swasta maupun pemerintah. Gitu. Idealnya pemahaman ini juga menjadi bagian dari pemahaman personal kita, masing-masing kita, begitu ya. Jadi 1.000 pohon, apakah berarti 1.000 meter persegi? Ya ini masih ada kajian lebih detail ya kalau dari sisi ruang ya, tata ruang teman-teman plano, teman-teman arsitektur gitu kan. Bisa jadi sebetulnya bisa lebih dari 1.000 meter persegi gitu. Nah, ini juga ada kajian lainnya dari Muhaimin Iqbal ya, bagaimana api dari pohon yang hijau itu kalau di Indonesia bisa menggunakan biji nyamplung, kaliandra merah dan lain sebagainya gitu kan, yang bisa langsung dibakar gitu si bijinya itu. Ini dari aspek yang lain ya, pendekatan yang lain. Kalau tadi dari sisi energi, ini dari sisi sosiologi, ada konteks, ada lokasi, ada ya kalau di sini kan ada ilustrasi vegetasi khas Sumedang. Ini setiap tempat itu punya apa namanya vegetasi tanaman ya yang berbeda, yang unik gitu kan. Ya. Jadi ini sama sekali kita nggak bicara kurma ya. Begitu kita urai dari beragam aspek, kurmanya sebelah mana gitu ya. Tapi justru dengan kupasan yang makin detail inilah ya sebetulnya kita harus meyakini seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa kurma itu pohon yang baik. Artinya semua kebaikan yang ada pada pohon-pohon sebagaimana yang diurai di sini dengan beragam pendekatan ini ya sebetulnya ada di pohon kurma. Gitu. Tinggal tadi hanya masalah mungkin waktu ya, teknologi saja yang belum memungkinkan saat ini, sehingga belum ada satu kesimpulan bahwa ya memang pohon kurma itu pohon baik atau pohon yang terbaik. Ya ini sosiologi vegetasi khas Sumedang, ada vegetasi filosofis gitu ya, pohon bambu, kokoh kuat, pohon kihujan, teram besi, keabadian, atau pohon melati ya, simbol atau apa namanya lambang dari kesucian. Dari sisi lanskap kan kita bisa mengidentifikasi bahwa vegetasi tanaman pohon gitu ya. Vegetasi itu maknanya luas ya, tidak hanya pohon. Vegetasi mulai dari ground cover, rumput itu, shrub, semak-semak itu kan, belukar sampai ke pepohonan itu kan vegetasi semua gitu. Dari sisi lanskap ternyata ya profilnya itu ya bisa membantu menguatkan struktur fisik tanah, site begitu ya. Bisa membantu mengarahkan sirkulasi ya, kendaraan, sirkulasi orang, pejalan gitu kan. Bisa membatasi akses gitu kan, bahwa akses tidak mesti dibatasi oleh benteng, tidak harus dibatasi oleh pagar gitu kan, gerbang dan sebagainya. Nah, ini pembatasan habitat. Kenapa juga saya ilustrasikan di sini ada apa namanya sawat, runway begitu ya, karena justru di area-area seperti ini pemilihan vegetasinya tidak diperbolehkan vegetasi yang mengundang serangga dan burung gitu ya. Ini teman-teman penerbangan mungkin lebih paham ya, lebih tahu gitu. Ya karena ya nggak mungkin lah di area penerbangan kita mendesain sesuatu, mendesain tanaman meskipun itu indah secara estetika, tetapi itu malah mengundang serangga dan burung gitu kan. Justru nggak boleh kan gitu kan. Nah,
Ini estetika ya. Jadi kalau bicara bentuk, warna gitu, ya kurma sebelah mana gitu. Di sini nggak ada pohon kurma gitu ya. Ini spasia gitu kan. Bagaimana suatu gerbang itu ya juga bisa dibentuk dari layout tanaman atau pepohonan ya. Gerbang tidak harus berupa gapura begitu ya. Bisa di luar, bisa di dalam, bagian dari interior gitu ya. Ini ya salah satu metode perawatan riayah ya, memaintain bagaimana agar pohon itu tetap optimal gitu ya, tetap optimal, dia bisa tumbuh dengan sehat, dengan baik, dan memberikan hasil yang maksimal sebagaimana karakter atau profil dari masing-masing pohon ini gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan menanam, nggak bisa sembarangan memotong gitu ya, nggak bisa sembarangan memindahkan gitu. Ya, jadi kupasan-kupasan tadi ini kan tidak mungkin disampaikan oleh Rasulullah pada para sahabat saat itu, gitu ya. Karena memang belum ada konteksnya, belum ada ilmunya, begitu. Meskipun mungkin gitu ya, Jibril sudah memberi bocoran kepada Rasulullah begitu ya, pendekatan ilmu-ilmu tadi begitu kan. Tapi karena bahasanya belum sampai, bahasa yang bisa dipahami oleh kaumnya saat itu pohon kurma ya pohon kurma begitu ya. 5811 ini ini sebetulnya generik ya, general untuk memahami ayat manapun begitu ya. Mujadalah 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, gitu ya. Ini ada keyword, ada kalimat kunci ya, berlapang-lapanglah dan berdirilah kamu, gitu ya. Maksudnya apa ya? Berlapang-lapang ya, kita harus memberi ruang ya, memberi ruang agar pemahaman itu bisa dieksplorasi dengan banyak pendekatan gitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, ini kita harus makin lapang saja menerima pemahaman baru ya, yang seyogianya itu bisa menguatkan nubuah Rasulullah tadi gitu ya, bukan untuk menafikan. Oh, ternyata ketika kita belajar tanaman selain pohon kurma begitu ya, banyak aspek-aspek ya, kemanfaatan yang itu bisa kita jadikan ibroh, pelajaran, agar ya kita pun bisa minimal tadi ya, kalau misalnya pohon estetika yang dimanfaatkan itu adalah keindahannya, apakah berarti profil kita gitu ya, profil kita ini ya sekedar memberi keindahan saja untuk masyarakat banyak ya. Jadi metode dakwahnya itu bukan nahi mungkar mungkin ya, tapi amar ma'ruf gitu ya, yang indah-indah aja gitu. Tapi kalau misalnya pohon-pohon berduri gitu ya, yang itu manfaatnya juga bisa digunakan untuk membatasi akses, membatasi area zona gitu ya. Tidak harus pakai kawat berduri, tapi pohon yang berduri ya, sehingga orang tidak bisa masuk sembarangan ya. Ada unsur protektif di situ gitu kan. Ya mungkin itu sama halnya dengan ya karakter nahi mungkar gitu ya. Ada peringatan-peringatan di situ. Jangan masuk sembarangan gitu. Ini wilayah kami gitu kan. Nah, itu kan profil-profil yang kalau kita identifikasi sebetulnya ya kita bisa belajar banyak gitu kan dari vegetasi ini, dari pohon ini gitu. Jadi profiling kita bisa melihat kepada Rasulullah dan para sahabatnya, profiling kita juga bisa melihat dari ayat-ayat kauniyah tadi seperti halnya pohon. Jadi berlapang-lapanglah gitu, diluaskan saja gitu. Dulu belum ada kajian-kajian yang membahas dengan 20 pendekatan tadi dengan beragam keilmuan. Nah, sekarang makin berkembang jadi harus berlapang. Nah, kemudian berdirilah kamu nih, kenapa gitu. Ya, kalau rekan saya di senior ya, di sipil 80 atau 81 ya, dia kadang sering menyampaikan kepada saya bahwa beberapa atau banyak ayat Al-Quran itu yang bisa kita kuantifikasi, bisa dibuat rumus, dibuat formula gitu kan. Kata dia,
Berlapang-lapang itu artinya ya itu A luas, fungsi luas. Gitu. Berdirilah kamu itu artinya fungsi H. Gitu. Jadi ada fungsi volume di sini, ada rumus volume. Ada A, ada luasan, ada H gitu kan. Apakah rumusnya itu menjadi volume kerucut? Apakah itu rumus fungsinya menjadi tabung, silinder begitu. Yang jelas ini menjadi sesuatu yang utuh. Ya. Jadi bentuk yang 3 dimensi itu, bentuk utuh itu lebih bisa dipahami dengan bentuk 2 dimensional. Gitu kan. Ya, itu rekan saya begitu analisanya. Jadi berlapang-lapanglah, berdirilah kamu, maksudnya sebetulnya ya ini untuk memberi pendekatan yang lebih utuh dalam memahami suatu ilmu begitu ya. Semakin tinggi ya, haknya makin tinggi, maka volumenya juga akan makin besar. Artinya apa? Kita makin bisa memahami lebih banyak hal. Gitu kan. Makin rendah haknya, ya volume pemahaman kita ya segitu-gitunya gitu kan. Ya. Kalau kita terbang begitu kan, kita bisa melihat lebih jauh horizon itu dibandingkan dengan kita berdiri di atas permukaan tanah gitu kan. Kalau di atas permukaan tanah itu horizon terjauh yang bisa kita amati kalau tidak salah di radius 12 km ya. Jadi kalau topografinya datar, horizon terjauh yang bisa kita amati misalnya di lautan itu radiusnya adalah 12 km. Jadi volumenya ya sejauh itu. Tapi kalau kita di pesawat gitu kan, itu udah berlipat-lipat ya. Jarak terjauh yang bisa kita amati, volume view kita lebih luas, lebih banyak begitu. Jadi makin tinggi posisi kita, makin besar atau makin banyak ya volume pemahamannya. Begitupun dengan memahami ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Gitu. Dan ini juga ada kata kunci yang lain ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu ya. Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Gitu. Jadi yang membedakan sebetulnya ilmu. Gitu. Kalau yang beriman jelas ya, Allah akan tinggikan. Tetapi tingkatan perbedaan derajatnya itu ditentukan oleh keilmuan tadi. Gitu ya. Jadi dengan ilmu lah derajat itu akan berbeda. Gitu ya. Mungkin surganya sama-sama surga tertinggi, surga Firdaus gitu. Tapi levelnya di mana itu yang menentukan adalah keilmuannya gitu kan, derajat keilmuan. Nah ini ya kaitan dengan topik kita, apa maksud dari kalimat thayyibah itu ya, cermin dari muslim sejati gitu kan. Jadi ini saya coba pakai parameternya Hasan Al-Banna ya, ada 10 poin. Tempo hari kalau tidak salah ini juga sudah sempat di-share oleh Mas Lukman ya, atau siapa tempo hari? Atau Mas Wiji ya? Lupa saya. Ada 10 poin dari karakter muslim sejati. Mulai dari salimul aqidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Jadi ini kolom yang kanan ini, ya ini bahasa Arab ya. Bahasa Arab, kalau ini bahasa Indonesianya ya. Ada 10 poin. Nah, 2 atau 3 poin pertama yang ini banyak kita dapati dalam tafsir-tafsir ya, pembahasan-pembahasan apa namanya ayat dan hadis gitu ya, ahli tafsir, ahli hadis banyak yang mengupas ini, tafsir mutaqaddimin dan tafsir mutaakhirin di sini nih. Tapi tafsir kontemporer mulai bergeser pembahasannya ke sini, gitu kan. Jadi dulu ya era, tapi kalau misalnya nggak tahu ya, tidak ada tragedi apa namanya pembumi hangusan Baghdad ya, di mana di situ Baitul Hikmah menyimpan jutaan buku dan jutaan ilmu, mungkin dulu bisa jadi sebenarnya sudah ada pembahasan detail-detail seperti tadi begitu ya. Tapi karena ya kita tidak mendapati itu, sehingga ya hilanglah mungkin ya beberapa kajian-kajian ilmu yang barangkali dulu sudah sangat detail begitu ya. Nah, ini didapati di tafsir-tafsir atau kupasan-kupasan kekinian ya, dari Buya Hamka, kemudian dari Safi Antonio tadi, kemudian juga dari Muhaimin Iqbal begitu ya. Poin-poin ini begitu ya. Ini muhandis ini insinyur ya kalau tidak salah, tolong koreksi nih para asatiz, para masyaikh. Kalau tidak salah muhandis ini insinyur. Ya disinilah kita sebetulnya ya. Kita membantu mengupas, mengurai, mengidentifikasi gitu ya.
parameter-parameter ini, begitu ya. Akhlak yang kokoh misalnya gini, seperti bagaimana tadi kita meriah memaintain pohon agar tumbuh kembangnya tetap baik dan maksimal, begitu kan. Kan tidak sembarangan tuh. Ini terkait dengan akhlak kita kepada tanaman, pohon, vegetasi. Pikiran yang luas gitu kan, bahwa pohon tidak sekedar untuk diambil makanannya, dibakar batangnya, kemudian kita ambil oksigennya gitu kan, tapi lebih jauh dari itu, bisa jadi energi terbarukan misalnya, kemudian tadi bisa jadi gas juga, ya seperti bagan yang tadi diilustrasikan oleh Muhaimin Iqbal gitu kan. Mandiri dalam ekonomi, nah, ini mungkin teman-teman yang backgroundnya finansial atau ekonomi makro dan mikro bisa mengupas ini gitu kan, apa maksud dari qadirun ala kasbi atau mandiri dalam ekonomi, bahwa kalau tidak salah sebaik-baik profesi itu adalah mengumpulkan kayu bakar. Itu hadisnya kalau tidak salah kan seperti itu ya. Sebaik-baik ada 3 ya, mengumpulkan kayu bakar, beternak lebah, kemudian menggembala gitu. Itu 3 profesi terbaik gitu kan. Hadisnya seperti itu gitu. Nah, mengumpulkan kayu bakar itu maksudnya apakah ini begitu ya. Nah, kalau konteksnya komunal, konteksnya publik, ya ini bukan sekedar menjual kayu bakar, gitu, tapi bagaimana ini bisa menjadi salah satu aspek kemandirian ekonomi untuk masyarakat banyak. Gitu. Bahkan kalau tidak salah 10 tahun terakhir ini sudah ada ini ya industri carbon trading ya, carbon trading gitu. Carbon trading ini kebetulan kita menjadi salah satu negara dari 5 negara pemilik hutan tropis begitu ya. Kemudian beberapa negara maju yang tidak memiliki hutan tersebut membeli oksigen ya, untuk mengurangi emisi karbon itu dari Indonesia gitu kan. Itu dijual juga tuh ternyata carbon trading gitu ya. Mandiri dalam ekonomi. Ya ini nggak kebayang dulu bagaimana mentransaksikan oksigen yang dihasilkan oleh pohon gitu ya, oleh hutan, dari hutan gitu kan. Nah, ini baru dikupas sekarang-sekarang kan, kekinian. Mujahadatun linapsi, mengendalikan obsesi gitu kan. Ya, obsesi kita sebetulnya ingin ini seperti pohon yang mana sih? Pohon yang menaungi gitu kan, yang kita tanam di tempat parkir gitu kan. Atau pohon yang mengarahkan seperti misalnya pohon-pohon palem gitu kan, mengarahkan akses sirkulasi begitu ya. Atau ya pohon buah-buahan gitu ya, yang diambil buahnya, tu'ti ukulaha fi kulli hin gitu kan, yang berbuah pada setiap musimnya. Musimnya ini para ahli tafsir mendefinisikan bisa tiap tahun, bisa tiap 6 bulan, bisa tiap 4 bulan, bahkan bisa tiap siang dan malam gitu kan. Nah, buah kurma kan periodenya bukan siang dan malam gitu kan. Buah kurma gitu. Tapi redaksi dalam Ibrahim 24 itu dan 25 tu'ti ukulaha fi kulli hin. Jadi memberikan buahnya atau hasilnya pada setiap musim begitu. Nah, kalau kembali ke kupasan tadi, maka menghasilkan oksigen itu adalah buah yang dihasilkan setiap hari. Gitu kan. Kalau buah kurmanya mah mungkin setiap 4 bulan ada petani kurma di sini. 4 bulan, 6 bulan atau setahun gitu kan. Tapi kalau yang tiap hari itu kan ya itu oksigennya gitu kan. Nah, kita bisa memilih yang mana gitu. Hasil-hasil kontribusi kita untuk umat, kontribusi kita untuk dakwah itu mau seperti pohon kurma yang buahnya setiap setahun sekali atau 6 bulan atau 14 sekali, atau yang tiap hari kita memberikan kontribusi untuk dakwah dan masyarakat ini gitu kan. Ya. Jadi istilahnya ya kita memilih kira-kira profil kita ini mendekati pohon yang mana gitu. Rapi dalam urusan, munazzam fi su'uni ya. Ini bukan sekedar rapi kamar kita, rapi interior mobil kita, rapi baju kita gitu kan. Tapi rapi dalam pola niat, pola pikir, pola kerja, pola evaluasi atau pola mutaba'ah dan pola tawakal gitu. Ya. Jadi keilmuan-keilmuan tadi ya mengidentifikasi ya
input, proses, output. Ini kan tidak bisa dilakukan oleh banyak orang gitu kan. Ada orang yang pengennya udahlah hasilnya saja, ujungnya saja, asal ada buahnya saja gitu kan, asal menghasilkan gitu kan, nggak perlu perencanaan, nggak perlu analisa, nggak perlu ribet-ribet. Pokoknya dakwah mah begini aja lah caranya gitu kan, amar ma'ruf saja, nahi mungkar saja, digabung saja gitu. Nah itu kan sebetulnya untuk setiap konteks ya, tempat dan waktu itu bisa berbeda gitu. Nah munazam fi su'un ini merapihkan hal-hal itu. Menjaga waktu tadi ya, harisun ala waktiha, tu'ti ukulaha fi kulihin biizni rabbiha gitu kan. Memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhan, gitu, seizin Tuhannya gitu. Menjaga waktu gitu kan. Manfaat kolektif ini jelas ya, nafi'ul ghairihi. Ya kalau dulu ya kurma hanya diambil buahnya saja gitu kan. Kemudian daun-daunnya untuk atap rumah begitu ya, bagian dari penutup masjid, penutup rumah begitu. Nah, kalau sekarang ternyata manfaatnya sudah sangat luar biasa. Tadi istilah Muhaimin Iqbal, food, feed, and fuel gitu kan. Bahkan analisa beliau kalau ini bisa diseriusi, ini bisa menggantikan minyak bumi gitu kan. Ya analisa beliau kan tahun 2035 itu ya semua habis begitu ya. Minyak bumi habis gitu, sehingga ini perlu energi alternatif gitu kan. Dan hitungan-hitungan beliau kalau misalnya ini dilakukan serius dan masif gitu kan, itu bisa digantikan perannya oleh pohon, vegetasi, tanaman gitu. Itu manfaat-manfaat kifayahnya ya untuk banyak orang. Nah itu kira-kira rekan-rekan sekalian ya, beberapa informasi yang seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah pernah atau bahkan juga Bapak Ibu sekalian juga menyampaikan ini di forum-forum ya, di kelas, mungkin di majelis taklim ya, di training-training dan sebagainya. Jadi ini sekali lagi sebagai refresh saja, sebagai pengingat kembali saja ilmu-ilmu yang sebetulnya ya sudah sama-sama kita ketahui. Itu saja barangkali mungkin sebagai materi pengantar ya. Mohon maaf tadi belum sempat nanya nih ke moderator, sebetulnya waktu untuk menyampaikannya berapa menit. Atur nuhun, Mas Lukman, Mas Ahmad, Mas Wijil. Sementara itu dulu ya, ada sesi diskusi tanya jawab. Ya kalaupun tanya jawab sebetulnya di sini kan banyak narasumber ya. Ya saya hanya sebagai narahubung saja. Kalau narasumber ini banyak asatid dan banyak masyayikh di sini gitu. Ya kita sama-sama memberi hasanah, memberi kebutuhan oksigen seperti itu. Ya. Nah, ini mungkin saya informasikan saja sebenarnya angkatan kita itu 95 dari 2019 kan sudah punya sedekah oksigen ya, waktu itu digagas oleh teman-teman panitia reuni yang lewat Bambudaya. Mungkin apa yang disampaikan sebaiknya ya kita lanjutkan sebagai amal soleh gitu. Jadi ada dapat ilmu sedikit langsung kita amalkan. Jadi mungkin si program ini kalau memungkinkan ya bisa didukung lah oleh teman-teman di grup muslim ini gitu supaya bisa berkontribusi gitu. Ataupun kalaupun toh tidak menanam bambu ya kita sama-sama menanam pohon yang lain. Karena memang kecepatan menebang dengan kecepatan menanam kan ini sangat jauh sekali gitu kan. Mungkin kalau kita nebang dalam hitungan hari bisa berapa hektar. Sebenarnya kalau nanam itu kan ya belum tentu apa yang kita tanam bisa tumbuh. Bisa jadi yang kita tanam 100 yang tumbuh cuma 10-20 biji gitu kan seperti itu. Nah ini gerakan-gerakan seperti sedekah oksigen ini mungkin perlu digalakan. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atur nuhun Kang Nano informasinya. Jadi memang teman-teman 95 sebenarnya sudah ada action ya untuk bab tentang forestasi kah? Atau program apa tuh Bambudaya itu ya? Program Bambudaya ya memang kita menanam di area-area yang kritis. Area-area kritis waktu itu memang banyak kolaborasi dengan Citarum Harum, dengan berbagai dinas kehutanan seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya betul. Jadi ini sebenarnya salah satu amal jariah ya, amal jariah yang hasilnya tuti ukula fi kulihin tadi. Setiap musimnya itu skala periode waktunya tiap hari tuh kalau oksigen itu gitu.
Berbeda dengan panen buah tadi ya, yang hitungannya mungkin berbulan begitu. Ya bisa jadi juga ini ada kaitannya dengan salah satu hadis yang sangat populer juga begitu. Meskipun besok akan terjadi kiamat, kalau masih punya satu benih pohon kurma begitu ya, tanam saja begitu. Ya memang tidak akan berbuah secepat itu kan buah kurmanya begitu. Tapi kan dari niatan tadi ya, dari niatan, kemudian juga mungkin dari hasil oksigennya yang dilepaskan itu kan sudah bisa dirasakan dalam hitungan hari ya, berbilang hari tadi gitu. Dan yang utama tadi ini bisa menjadi amal jariah gitu kan, amal jariah kita. Ya saya pikir teman-teman ITB atau teman-teman 95 ya artikulasinya mungkin di bab-bab seperti ini begitu ya. Amal solehnya di bab-bab seperti ini, bagaimana misalnya mungkin begitu ya teman-teman yang ada di lingkar eksekutif, legislatif ini membuat aturan kah, perwal kah, perbub kah gitu ya, perda atau bahkan mungkin undang-undang begitu ya, terkait dengan konteks inilah misalnya gitu ya, bahwa demi menjaga kelangsungan ekologi gitu kan, menjaga udara yang setimbang gitu kan, maka setiap pemerintah daerah, setiap kota kabupaten wajib memiliki hutan, kebun, atau lahan pertanian dengan luas sekian gitu. Tapi rasionalisasinya dari keilmuan-keilmuan seperti ini gitu kan. Termasuk juga mungkin gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman developer nih, teman-teman properti punya branding villa kebun gitu ya, kebun kurma gitu, atau kebun apapun begitu ya. Nah dengan keilmuan ini sebetulnya ini bisa banyak hal yang didapat. Jadi bukan sekedar aspek komersilnya, tetapi juga aspek niatan kita untuk mendapatkan dan membagi amal jariah itu sangat rasional gitu, sangat terukur gitu. Kenapa sih kompleknya di branding komplek Islami, kebunnya di branding sebagai kebun yang Islami gitu kan? Artinya bukan hanya simbolisasi ada pohon kurma di situ, tapi ya berangkat dari rasionalisasi inilah, identifikasi ini begitu ya, bahwa ya kita sudah hitung kok gitu kan, bahwa dengan luasan sekian, pohon sekian di kebun ini, di kebun kebun Islami ini, di properti yang Islami ini akan menghasilkan tadi ya sumbangsih untuk banyak orang berupa oksigen dan sebagainya. Ini pendekatan-pendekatan yang sangat bisa dilakukan oleh teman-teman di sini nih, teman-teman 95, teman-teman ya ITB pada umumnya mungkin ya, lintas angkatan begitu. Itu baru dari satu aspek ya, belum dari aspek-aspek lainnya tadi, misalnya pemanfaatan batangnya gitu ya menjadi energi. Ya, ini ada pertanyaan dari chat Kang ya. Jadi tadi menanyakan judul buku yang tadi disebutkan tentang metode pendidikan. Metode pendidikan ya, yang dari Nyo Guancung ya, Super Leader, Super Manager. Iya betul. Super Leader, Super Manager. Ya, demikian Mas Bambang. Atau ada lagi yang lain mungkin yang ditanya? Ada lagi dari Kang Rizky. Ada berapa banyak pepohonan di Quran? Pepohonan. Jenisnya ya? Pepohonan di Quran. Pohon atau mungkin juga vegetasi ya. Jadi ada buah-buahan. Kalau tidak salah itu yang disebutkan langsung ada 6 sampai 7 ya. Pohon yang kebanyakan sih pohon yang berbuah ya. Ada zaitun gitu ya. Ada tin, kemudian kurma, kemudian juga ada kalau pohon huldi itu tafsir ya. Tidak persis disebutkan. Kemudian pohon yang buahnya bersusun yang diartikan itu sebagai pohon kurma gitu. Kemudian juga ada pohon bidara ya. Kalau tidak salah 6 sampai 7 itu redaksinya itu disebutkan dalam Al-Qur'an begitu ya. Di luar ini ya rempah-rempah gitu. Ada biji sawi gitu kan. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan jahe begitu ya.
sampai 15 kalau tidak salah, kalau digabung antara pepohonan dan vegetasi non pohon ya, semacam biji-bijian gitu. Ahmad menjawab ya dari pertanyaan di chat. Lanjutan Teh Febi, ada pertanyaan, silakan. Iya, terima kasih Kang Wijil. Punten saya terlambat join, cuman tadi saya lihat di YouTube langsung lihat slide-nya aja. Punten kalau ada yang pertanyaan yang udah kejawab atau udah dibahas, nanti bilang aja udah dibahas, nanti saya lihat YouTube-nya gitu ya. Ini saya cuman mau mengungkapkan ya, maksudnya sungguh ini banget ya, luar biasa banget gitu, permisalan Amsal dari Allah yang diberikan pada masyarakat yang tinggal di gurun tapi pohon gitu ya. Jadi kadang apa sih yang contoh-contoh dari Allah tuh kadang memang kalau dipikir-pikir kenapa di padang pasir Arabia gitu diberikan contohnya pohon, padahal kan mungkin di sana tuh jarang gitu ya. Jadi pasti ada maksud-maksud tertentu. Saya tuh pertanyaan saya tuh gini, gimana gitu ya dari pengen tahu gitu prosesnya, mungkin Kang Iha gitu ya. Misalnya kita membaca suatu ayat, ini secara global gitu ya, pertanyaan secara global, nggak khusus untuk ayat ini. Bagaimana kita membaca suatu ayat, kemudian kita bisa mempelajari dan akhirnya menurunkan gitu ya, sekian banyak sampai bisa relevan dengan zaman sekarang gitu. Sementara banyak orang yang terjebak gitu dengan ayat-ayat Quran itu hanya sekedar bacaan untuk apa istilahnya ya tilawah gitu ya. Tapi dari proses tertadaburnya itu masih terhambat gitu. Nah, kira-kira mungkin ada tips-tips gitu, kira-kira gimana kita mengambil suatu ayat, kemudian dari sumber-sumber mana lagi kita mengambil, sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan ini kan sangat-sangat spesifik ya, mulai dari energi, kemudian ada yang diturunkan ke berbagai amalan gitu ya. Jadi gimana mungkin ada tipsnya gitu buat kita yang masih baru-baru belajar gitu, untuk mencoba memahami Quran supaya bisa mengamalkannya dengan lebih baik. Gitu aja, nuhun atas kesempatannya. Iya, baik. Ya, jadi sebetulnya ini pun hasil dari akumulasi interaksi juga sih ya. Ketemu dengan Pak Muhaimin Iqbal, walaupun ya pertemuannya sih tidak seintensif program proyek begitu ya, hanya sewaktu-waktu saja. Juga dari beberapa referensi yang dibaca selewat begitu ya. Memang pada akhirnya ya ketika saya coba rumuskan, ternyata ini banyak juga gitu ya pendekatannya gitu kan. Kalau kami ya dari arsitektur, ya ilmu ini kan 4 tahun sendiri nih dibahas teori-teori landscaping ya, landscaping arsitektural begitu ya, tentang pohon tadi ya. Tapi dari sisi spasialnya ya, dampak terhadap ruang. Kemudian secara aktivitas bagaimana gitu kan. Jadi bukan dari sisi botanikalnya, bukan dari sisi ekologinya, tapi dari sisi ruangnya. Kalau teman-teman arsitektur begitu ya. Nah, akumulasi dari banyak keilmuan ini, disiplin keilmuan inilah yang akhirnya bisa membuat beberapa kesimpulan tadi yang akhirnya jadi holistik begitu, jadi utuh gitu kan. Seperti tadi kan, kaidah kita berilmu itu dalam Al-Mujadalah 11, lapangkanlah dan berdiri begini. Semakin kita tinggi ya, semakin banyak ilmu yang coba kita integrasikan, maka sebetulnya keilmuan kita itu makin holistik gitu. Nah, terkait dengan tadi ya tips and trick, mungkin ya ini secara secara umum juga saya coba share. Izin saya Nah, ini yang sebelah kiri ini sesuatu yang sawabit ya. Sawabit itu ya tetap kaidah lah gitu kan, tidak berubah-ubah gitu. Nah, sebelah kanan ini mutaghayyir. Mutaghayyir itu interpretatif, bisa berubah-berubah gitu. Jadi yang kiri kaidah, yang kanan ini bisa berubah-berubah gitu kan. Nah, mungkin ya pemahaman-pemahaman seperti inilah yang nanti pada akhirnya akan sampai pada kesimpulan relevansi ya, identifikasi dari ayat-ayat yang kita baca ya. Nah, kalau background kita nih teman-teman dari 95 atau dari ITB,
Sebetulnya perannya di sini, Akang Mas dan Mbak Teh sekalian, di sini nih. Ya. Jadi kalau terjemah tafsir, kalimat thayyibah, kalimat tauhid, kesyajaratun thayyibah, ini kupasannya itu banyak di bab-bab pesantren lah. Keimanan ya, keislaman, keimanan, kemudian ketauhidan gitu kan. Dan memang sangat jarang yang bisa mengupas di sisi ini nih. Gitu ya. Ini saya coba setelah saya baca dua skripsi dari IAIN tentang 1424 ini, tentang Ibrahim ayat 24. Ini salah satu resume yang saya coba buat bagannya ya. Jadi tu'ti ukulaha di tafsir Al-Azhar itu bisa berarti pohon hidup ya. Jadi istilah-istilah Buya Hamka ada di sini nih, fotosintesa, matahari dan sebagainya. Yang tidak ada di tafsir-tafsir lain. Kemudian tafsir Buya Hamka lainnya, beliau juga mengupas ini. Ini Ibrahim di ayat yang lain ya, pohon kehidupan, keluarga-keluarga Nabi. Ya. Kemudian Said Qutb, mungkin karena memang beliau ada di era pertempuran hak dan batil ya di Mesir sana, sehingga kupasannya tafsirnya banyak bercerita tentang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan. Nah, di sini memang banyak yang kosong nih pendekatan ilmu lain tadi, termasuk ini ya. Ya, ini teman-teman muhandis nih, teman-teman engineer, teman-teman teknik yang bisa mendevelop ini, yang bisa mengeksplorasi ini gitu kan. Nah, kalau misalnya ayat-ayat lain pun ya dilakukan pemahamannya dengan pendekatan seperti ini, begitu ya. Memang yang ini nggak bisa kita serahkan ke teman-teman pesantren. Mohon maaf begitu ya, karena ini beda ininya ya, beda dasar keilmuannya gitu kan. Ya ini saling melengkapi saja gitu. Kalau teman-teman pesantren itu di sini nih, teman-teman pesantren gitu kan. Bab 1, 2, 3 tadi kan, salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq begitu kan. Tapi begitu 7 poin lainnya, ya sebetulnya kita nih, teman-teman ini, teman-teman al-muhandis, teman-teman engineer, teman-teman insinyur gitu kan, dengan keilmuannya, ya cobalah dieksplorasi begitu kan, sehingga ini akan memperkaya tafsir-tafsir yang sudah dibuat oleh para pendahulu kita gitu kan. Bahkan bisa jadi mungkin begitu ya, Pak Muhaimin Iqbal itu ya kalau dibukukan sebagian kontennya adalah ya tafsir kontemporer gitu. Atau termasuk ini ya, kitab-kitab karya Safi Antonio begitu ya. Jadi di sini nih sebetulnya peran kita nih ya, pendekatan ilmu lain. Apapun, tidak hanya kalimat thayyibah, kasyajaratun thayyibah, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Tapi amsal-amsal yang lainnya pun ya bisa mungkin ya pola pendekatan pemahaman dan bagaimana itu diimplementasikan bisa dengan pola seperti inilah gitu. Nah, ini yang multi interpretatif ya. Nah, kalau yang sebelah kiri ini kaidah-kaidah dasar lah ya. Ada ayat ya, ayat qauliyah, ayat kauniyah gitu ya. Ada yang muhkamat, mutasyabihat begitu kan. Ada amsal ya. Ini tafsir-tafsir ya. Tafsir awal, tafsir akhir, tafsir kontemporer. Kemudian ini mujadalah 11 ya. Berlapang-lapang dalam majelis, kemudian berdiri ya agar pemahamannya semakin utuh gitu. Nah, kira-kira begini ya pola pola pikirnya, barangkali pola pikir menerjemahkan apa sih niat kita, apa komitmen kita gitu kan. Sehingga nanti juga akan terukur amal-amal kita untuk kemudian bisa dimutabaah, bisa dievaluasi, baru setelah itu kita bertawakal. Kira-kira begitu ya? Izin berkomentar. Ya, mangga. Tolong dipertahankan slide ini. Oh, Kang siap. Iha. Siap. Ini menarik sekali ini. Saya mau mencoba mencari titik temu gambar sebelah kiri dengan gambar sebelah kanannya ya. Ya. Terutama terkait dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang multi interpretatif gitu ya. Betul. Itu saya coba cari padanannya di sebelah kanan dari sisi apa tadi disebutnya, metodologi ya. Metodologi pendekatan ya. Oke ya, approach ataupun metodologi itu kan
yang mutasyabihat itu sebenarnya bisa match dengan yang pendekatan disiplin ilmu ya. Persis. Ya. Nah, yang jadi pemikiran saya adalah bagaimana supaya mutasyabihat yang ada di sebelah kiri itu bisa menjadi kekuatan untuk membooster perkembangan sains tech ya. Karena selama ini kayaknya kita itu kehabisan energi hanya untuk sesuatu yang sia-sia di sebelah kiri. Tidak punya impact yang positif bagi umat gitu. Itu aja mungkin. Oke, baik. Iya, bagaimana ayat-ayat mutasyabihat ini yang samar ya, yang ada di sini dengan metodologi pendekatan keilmuan ini justru menjadi muhkamat ya, menjadi jelas, bisa dipahami dan tadi menjadi booster sehingga kita bisa lebih produktif lah ya. Sini nih, gitu ya. Ya, tadi saya sempat menyinggung ini ya, ya peristiwa apa namanya? Penghancuran Baghdad ya, termasuk Baitul Hikmah. Baitul Hikmah tidak menyisakan kitab-kitab yang jumlahnya jutaan itu gitu. Saya nggak tahu ya di grup ini atau di grup mana begitu ya. Ada yang menyampaikan dari ilmuwan Eropa kalau tidak salah gitu. Bahwa kecanggihan teknologi kita saat ini gitu ya, teknologi informasi komunikasi itu sebetulnya ya turunan langsung dari ilmuwan Arab gitu ya. Itu dari segelintir kitab yang terselamatkan, yang masih bisa diselamatkan. Kata dia, kalaulah tidak terjadi tragedi penghancuran Baghdad gitu ya. Kemudian apa namanya? Inkuisisi Spanyol. Sebetulnya saat ini tuh dengan ilmu-ilmu kitab-kitab zaman Islam keemasan, teknologi kita itu sudah bisa sampai ke teknologi teletransport antar galaksi. Artinya apa? Bisa jadi sebetulnya dulu ya dalam kitab-kitab para pendahulu kita ini tuh sudah dibahas mungkin gitu ya. Ilmu-ilmu tadi itu. Tapi karena ada terjadi tragedi itu, maka hanya segelintir lah ilmu-ilmu yang sampai pada saat sekarang ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau mutasyabihat ini, gitu kan, bagaimana menjadi muhkamat, ya, jadi muhkamat, memang ya pendekatannya harus pendekatan keilmuan tadi, gitu ya. Dan ini kontribusinya adalah kontribusi kalau istilah kami golongan kiri, bukan golongan kanan. Itu golongan kiri nih. Kalau golongan kanan itu ya pesantren gitu kan, ilmu syariat gitu kan. Yang nulisin dari kanan lah, golongan kanan. Tapi kalau yang ini golongan kiri, yang nulisnya dari kiri, yang non syar'i lah, non pesantren gitu kan. Mungkin ITB salah satunya ya. Dan ya ini memang perlu diseriusi gitu ya. Kita sudah ketinggalan jauh ya. Di bab ini nih, mempertemukan ayat-ayat mutasyabihat sehingga menjadi ayat muhkamat yang jelas, yang mudah dipahami, tapi dengan ilmu-ilmu gitu. Karena hakikatnya ini dari satu ayat saja 1424 ini bisa sebanyak ini. Makin dalam itu makin banyak gitu kan. Itu kan salah satu rahasia ini ya, ayat-ayat qauliyah itu kalau makin kita dalami itu makin luas gitu. Makin banyak hal baru yang kita temui begitu kan. Sekiranya seluruh pohon yang ada di bumi ini dijadikan sebagai pena dan samudra dijadikan sebagai tintanya, itu digunakan untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah, itu nggak akan pernah selesai gitu. Meskipun ditambahkan dengan jumlah sebanyak itu pula. Gitu. Artinya apa? Kalau kita mencukupkan diri hanya membahas di akidi saja, ya, di maknawiyah saja, ya, maknawiyah tuh yang ini ya. Ini maknawiyah, ya sudah berhenti aja tadi salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq begitu kan. Terus 7 poin lainnya gimana? Yang itu menjadi cerminan dari muslim sejati gitu. Padahal ada di sini nih 7 poin lainnya. Dan saya pikir nih teman-teman amanahnya di sini nih, ya. Apalagi ITB ya, lulusan ITB gitu ya. Menerjemahkan tadi ya karakteristik dari pohon, karakteristik dari vegetasi lainnya gitu kan. Mungkin begitu ya. Gitu Kang. Ini silakan bisa ini ya, bisa dikoreksi juga ya. Ini bagan murni interpretasi pribadi ya. Jadi bisa saja ada yang
masih kurang gitu ya. Ya, mungkin tadi belum disentuh bagaimana supaya itu bisa terwujud tuh ya. Karena kita sampai saat ini kan lebih banyak menghamburkan energi kita hanya di masalah perdebatannya saja karena multi interpretatif tadi itu ya. Iya. Betul. Ya, ini masalah kodoya ya, masalah kodoya umat, masalah persepsi umat gitu kan. Prioritas termasuk prioritas para pemuka agama juga sih sebetulnya begitu ya. Bahwa sebetulnya ya dengan beragam pendekatan ya, ilmu-ilmu seperti ini kan mestinya bisa dijaga ya, dikembangkan begitu ya. Ya sekarang kan jangankan untuk mikirin pendekatan ilmu holistik seperti ini gitu kan, kita mau menyekolahkan anak-anak kita saja nih susah gitu ya. Kita mau bikin sekolahan juga terhambat dengan regulasi dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau di tataran itu mungkin memang di sini ada peran umaro ya, peran umaro bagaimana keberpihakan ya, legislasi, keberpihakan eksekutif itu bisa lebih maksimal lah begitu ya. Ya kalau misalnya parameternya adalah APBN aja ya, APBN berapa persen sih APBN kita gitu ya untuk pendidikan, katakanlah sudah ada perbaikan menjadi 20%. Di postur anggarannya sudah lebih baik dibandingkan dengan era sebelumnya gitu kan. Tapi dari 20% anggaran pendidikan itu berapa persen sih yang dialokasikan khusus untuk riset, untuk penelitian begitu kan, untuk kajian-kajian. Sementara penelitian di kita sendiri pun yang kami alami itu banyak kendalanya begitu kan. Kalau penelitian di kita kan riset itu kan nggak boleh salah. Begitu salah itu dianggap menggunakan anggaran negara dengan cara yang salah lah gitu kan. Padahal justru inovasi riset itu kan ya kita ingin mengeksplorasi gitu kan, nggak bisa langsung jadi gitu kan. Nah kendala-kendala di kita kan seperti itu gitu kan. Nggak tahu ya kalau di negara maju mungkin teman-teman bisa share, bisa cerita bagaimana betapa kondusifnya, betapa besarnya dukungan pemerintah begitu ya untuk membiayai riset-riset begitu kan. Baik itu dari sisi postur anggarannya, juga mungkin dari sisi keberpihakan tadi ya, mindsetnya gitu, bahwa yang namanya riset, yang namanya penelitian gitu kan, ya memang nggak apa-apa juga kok kalau salah-salah dikit mah gitu kan, namanya juga eksperimen kan gitu kan, namanya juga percobaan gitu. Kalau dikit-dikit langsung kena delik ya, delik korupsi, delik penyalahgunaan kas negara gitu kan jadi malas gitu kan para periset itu gitu kan. Nah padahal di sinilah gitu kan ini domainnya itu kan di sini tadi gitu kan. Nah Pak Muhaimin Iqbal ya bisa melakukan itu mungkin memang beliau cukup punya resources ya, entah itu modal dan sebagainya sehingga masih bisa bertahan dengan obsesinya begitu. Tapi kalau misalnya itu didukung oleh eksekutif dan legislatif, saya pikir ini bisa lebih dahsyat lagi nih program dan karya-karya Pak Muhaimin Iqbal. Oke. Oh, saudari dari Pak Ahmad Zaki ya. Ya memang beliau juga Pak Muhaimin Iqbal sempat menyinggung tentang ini ya financingnya ya, tentang aspek keuangan ya, dari aspek makronya bukan aspek mikronya. Ilmu pertanian kita filahan namanya ya. Ilmu pertanian dibuat zaman Khalifah Andalusia, kalau tidak salah itu namanya kitab filahan. Salah satu masterpiece ya. Masterpiece ilmu pertanian. Kitab filahan. Percuma ngarepin pemerintah ya. Ya betul. Ya, turun Kang ya. Siap. Ya, Kang Syah, mungkin pertanyaan sekalian mungkin yang tadi ditanyakan Kang Arya ya. Apakah mungkin maksudnya terkait dengan mutasyabihat ini ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal akidah atau hukum syara yang itu memang mungkin itu bagian dari hal yang
sifatnya memang mengacu kepada tafsir-tafsir mutaqaddimin dulu ya, artinya memang dari ulama. Kalau terkait mungkin yang mutasabihat di sini lebih ke ayat-ayat terkait dengan science tech yang mungkin di zaman itu masih mutasabihat karena belum ada ilmunya, dan saat ini sudah ada ilmunya, sehingga itulah peran dari engineer tadi, mungkin begitu ya. Iya, betul. Yang sederhana aja, bagaimana misalnya peristiwa masa lalu itu bisa ditampakkan gitu kan dengan utuh dan detail. Ya dulu bagaimana para sahabat memahami itu. Kalau sekarang kan dengan mudahnya gitu kan, oh ya simpel gitu. Jadi dulu ayat tersebut sangat samar gitu kan, orang nggak bisa paham bagaimana amal-amal sebelumnya bisa ditampakkan dan bisa diperlihatkan. Tapi kalau sekarang kan ya sudah sangat muhkamat, sudah sangat jelas gitu kan. Dan memang itu konteksnya kan ada konteks waktu juga gitu ya, kemudian konteks tadi ya kontribusi iptek ya, Sains dan iptek ya, sehingga bisa merasionalkan sesuatu yang ya tadi mutasyabihat, masih samar gitu. Ya kolaborasinya nggak tahu ya di kita, sistem pendidikan kita seperti apa ya, muhkamat dan mutasyabihat tadi gitu. Apakah misalnya di pesantren pun perlu ada modul-modul kurikulum terkait dengan ini misalnya kan? Ya tadi porsinya kan mungkin masih berat domainnya ilmu-ilmu syar'i begitu. Juga sebaliknya gitu kan. Lembaga-lembaga pendidikan yang non syar'i gitu ya, domainnya kan masih lebih banyak ilmu-ilmu duniawi gitu. Nah, kolaborasi itu seperti apa? Ya saya pikir teman-teman di sini sudah fasenya ya membuat solusi atas kodoya tersebut begitu kan. Betul tadi kalau ngandelin pemerintah, ya sebenarnya kan pemerintah itu juga ya kita itu ya bagian dari pemerintah gitu kan. Di skalanya ya di pemerintah desa gitu kan, pemerintah kecamatan, kota, kabupaten gitu kan. Ya kita bisa berkontribusi begitu. Ya. Loh, Kang Iha. Karena waktu terbatas, mungkin ini ada satu lagi ya, Kang Bambang resen sebelum kita tutup, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair sebelumnya Kang Iha atas pembacaan materinya, Masya Allah. Ini suatu yang sangat kita butuh ya semuanya. Saya tertarik tadi seperti yang Kang Iha ucapkan, terutama sebelum ini, bahwa sistem pendidikan itu sangat berpengaruh sekali. Nah, saya ingin mungkin membawakan hal ini, maksudnya mengangkat ya mungkin ya, apakah ini disebabkan karena para ulama zaman dahulu itu banyak juga yang belajar ilmunya holistik ya, Kang Iha. Jadi mungkin seperti ada ulama yang ahli fikih tapi juga ahli matematik, ada ilmuwan ilmu sejarah, ilmu matematik, ilmu fisika dan sebagainya, tapi juga hafal Al-Qur'an gitu ya Ustaz. Ya Kang Iha ya. Jadi apakah mungkin karena dulu kita belajar seperti itu sehingga akhirnya keemasan Islam itu tercapai. Jadi mungkin dari belajar belajar hal yang terjadi masa lalu itu, kita bisa seperti yang Kang Iha tadi sebutkan, bahwa sistem pendidikan mungkin kita sebagai dari orang ITB bisa memberikan solusi gitu. Jadi bagaimana agar sebagai orang-orang sains iptek kita bisa memberikan usulan gitu, atau mungkin berkolaborasi untuk menciptakan lagi lingkungan yang seperti dahulu lah, kira-kira seperti itu, Kang Iha. Iya. Ya memang bedanya kalau dulu kenapa ulama itu sekaligus sebagai ilmuwan, karena memang dari metode pendidikannya itu sudah bertahap itu selesai di lingkungan terdekatnya dulu ya, misalnya di keluarga gitu kan. Ya dulu ulama-ulama itu sudah hafal Quran dan hadis itu di usia remaja gitu. Sebelum balik itu mereka sudah hafal. Jadi pondasi akidinya, pondasi syari'inya mereka sudah ada ya ulama-ulama kita terdahulu itu. Sehingga begitu masuk dewasa, usia produktif, usia matang, itu sudah bisa mengeksplorasi keilmuan lainnya gitu ya. Jadi kita
ya tidak sulit untuk mendapatkan 1-2 ulama yang juga sangat paham dengan multidisiplin begitu ya. Nah kalau sekarang kan ya salah satu qadaya tadi ya, permasalahan umat adalah persoalan bab-bab fundamental akidi tadi ya, syariat tadi ya. Itu kan juga ya masih berjibaku di usia-usia kita ya, usia-usia produktif. Usia 20, 30, 40 tahun kita masih bicara tentang ini kalimat tauhid itu gimana sih? Gimana sih ngapalin Quran? Gimana baca Quran gitu kan? Ngapalin hadis, sanad, matan dan sebagainya gitu kan. Nah, bab-bab ini kan dulu udah selesai di usia mereka sebelum balik bahkan gitu ya. Ya dulu ada pembahasan tentang Al-Fatih ya gitu kan. Al-Fatih itu ya sudah hafal di usia 7-9 tahun. Dan beliau termasuk ya pimpinan terbaik yang dibuahkan oleh Rasulullah yang memang pemahaman keilmuannya lintas disiplin ya, paham geografi, paham teknologi perkapalan, paham politik, paham militer dan sebagainya begitu kan. Nah kalau sekarang memang tantangannya selain fondasi yang belum cukup utuh tadi, aslu hasabitnya ya, ini aslu hasabit nih, akar kokoh ya. Akar kokohnya kita ini masih berjibaku di sini gitu kan. Bagaimana mungkin juga untuk bisa mengeksplorasi di hal-hal yang lebih advance gitu ya. Jadi persoalan keislamannya, ketauhidannya kan ya ini jadi PR kita semua ya, kita masih berjibaku di sini dan pada saat yang sama kita harus juga mengeksplorasi ilmu-ilmu yang makin advance gitu. Dan kendala lainnya kalau sekarang ini kan karena semakin advance jadi semakin spesifik begitu ya. Semakin spesifik, makin dalam tadi, begitu makin dicari tuh hikmah ibrah dari satu ayat itu justru makin melebar gitu kan, makin spesifik, makin dalam, makin nyumur istilahnya, sehingga juga ya sejalan dengan kapasitas kita nih, kapasitas manusia begitu ya, mungkin pada akhirnya ya hanya spesifik di 1-2 keilmuan saja, tidak bisa multidisiplin seperti halnya dulu. Tapi mungkin secara volume mungkin sama ya, kapasitas kita misalnya memahami ilmu itu kalau volume tadi ya, katakanlah seluas satu gedung besar gitu kan. Dulu juga mungkin volume pemahaman keilmuan ulama kita sama satu gedung besar gitu. Tapi bedanya kalau ulama dulu itu nyawah gitu ya. Gedungnya melebar, volumenya sama, volume ruangnya sama gitu. Jadi semua ilmunya dapat gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan volume yang sama, kita tuh makin spesifik, makin nyumur gitu kan. Makin terbatas di 1-2 ilmu saja. Jadi dulu masih bisa generalis, kalau sekarang mau tidak mau jadi harus spesifik gitu, spesialis gitu. Itu mungkin kendala-kendala lainnya ya. Selain kendala yang mendasar tadi yang menjadi qadaya umat, persoalan umat adalah tadi fondasinya, aslu hasabitnya gitu kan. Boro-boro bicara far'uha fi sama. Ya, far'uha fi sama itu kan cabangnya menyentuh langit dan berbuah gitu. Ya, aslu hasabit itu akar yang kokoh gitu kan. Nah, kalau dengan akar yang kokoh, kemudian cabangnya menjulang ke langit, maka didapatlah hasilnya. Tuti ukulaha fi kulli hin biizni rabbiha gitu kan. Didapatlah hasilnya, buahnya di setiap musim dengan seizin Tuhan. Mungkin gitu ya. Ya ini juga sama-sama curcol sih, sama-sama curhat gitu ya. Kenapa nih kita masih berjibaku di hal-hal dasar gitu kan, belum terlalu berkontribusi banyak lah gitu kan. Ya dengan inisiasi kita, gagasan-gagasan kita membuat sekolah sendiri misalnya, membuat lembaga pendidikan sendiri, saya pikir ya itu salah satu solusi di orbit atau di lingkaran yang bisa kita kontribusikan untuk umat begitu. Ya kalau teman-teman ada di lingkaran pusat, saya pikir itu ya amanah teman-teman tuh membuat regulasi. Gitu ya. Ya, jazakallahu khair. Ya, sama-sama. Ya jazakallahu khair Kang Iha. Jadi mungkin ya benar ya PR kita semua juga terutama untuk fondasi itunya paling tidak supaya anak-anak kita kuat ya. Ini kira-kira bisa di-share nggak bagannya ini? Boleh. Enggak. Sedikit saya rapihkan dulu ya, mungkin nggak bisa sekarang. Oh ya nggak apa-apa. Masih ada yang loncat-loncat nih.
Maklum, darurat nih. Ya, alhamdulillah diskusinya sangat menarik. Kita lewat 10 menit, alhamdulillah masih antusias semua. Karena waktu yang membatasi, insya Allah kita akan tutup. Sebelum tutup mungkin Kang Ya bisa pimpin doa. Oke, baik. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wasallam tasliman abada ma akhadal kalamka wa ashabi kitabuka wa radallahu an sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa alihi wa tabi'in ila yaumil Qulillahumma malika mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'u mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadha quluba qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nashrati syari'atik wa wasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbuh wa ashrah suburaha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khair Kang Iha atas sharingnya pagi ini. Alhamdulillah teman-teman kita sudah selesaikan kajian hari ini. Kita tutup dengan lepas hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Have a nice weekend, kawan-kawan. Penuhun semuanya, mohon